Halo semuanya, selamat datang di channel Midas Cuan. Di channel ini kita bahas tentang investasi saham. Dan ini adalah video part 3 dari kelanjutan 15 checklist investasinya Philip Fisher. Nah, part 1 dan part 2 Anda bisa nonton di link di atas. Nah, jadi ini adalah segmen Midas Baca Buku. Jadi Midas Baca Buku ini adalah kita membaca buku-buku investasi yang menurut kita menarik dan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, tentu beberapa buku investasi yang menurut saya menarik dan bagus itu biasanya dalam bahasa Inggris. Dan beberapa dari kita mungkin tidak terlalu nyaman atau mungkin tidak paham ketika membaca dalam bahasa Inggris. Sehingga kita akan coba sharingkan point of view kita, pandangan kita tentang buku tersebut, ya, isinya apa saja. Jadi supaya teman-teman juga bisa memahami dengan baik apa sih isi dan poin-poin penting dari buku tersebut. Nah, langsung saja kita lanjut ke part 3 dari 15 checklist investasinya Philip Fisher. Nah, yang nomor 11 adalah great advantage to its competition. Jadi perusahaan ini memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Kenapa perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif ini bisa layak? Karena dia bisa dia bisa menjaga. Meskipun tadi kita sudah lihat, room to grow-nya besar, profit marginnya sekarang besar, kemudian manajemennya bisa semangat untuk growing, ya, cost-nya efisien segala macam. Biasanya perusahaan-perusahaan kayak gitu yang menjalankan bisnis kayak gitu tentu pasti menarik bagi kompetitor untuk masuk ikutan juga kan. Coba misalnya Anda bikin satu stand boba gitu ya, laku sekali. Saya yakin minggu depan sudah ada stand baru masuk berapa meter dari Anda. Jadi bukan hanya bisnisnya menguntungkan, tapi juga perusahaan bisa protect itu. Jauh lebih bagus adalah kalau misalnya perusahaan itu bisa protect karena dia punya competitive advantage yang kuat. Nah, apa saja contoh competitive advantage? Misalnya paten. Ya, dia punya paten. Jadi cuma dia doang yang boleh produksi produk itu. Cuma dia doang yang boleh produksi karena dia punya hak kekayaan intelektual. Jadi cuma dia saja yang bisa bikin, ya. Perusahaan lain tidak boleh bikin. Kalau misalnya mau bikin harus ada izin dia dan harus bayar. Nah, itu bisa jadi. Yang kedua adalah brand misalnya, ya. Let's say dia punya brand. Anda lebih prefer mana? Anda beli, kalau misalnya ketika Anda mau beli tas Louis Vuitton misalnya, ya, meskipun harganya mahal, Anda yang pengen beli, Anda pasti akan beli Louis Vuitton, bukan beli KW-nya. Karena ketika Anda memiliki kemampuan untuk bayar, Anda pasti akan beli aslinya. Meskipun Anda tahu bahwa kulitnya mungkin biasa saja, ya. Maksudnya kulitnya mungkin mirip-mirip saja, ya. Teksturnya mungkin mirip-mirip saja. Tapi Anda beli brandnya, ya. Anda beli something yang tidak bisa dibelikan oleh perusahaan, oleh KW-nya misalnya. Sehingga brand itu bisa memprotek dirinya dari kompetitor. Ferrari misalnya, itu punya satu brand yang sangat-sangat kuat, profit marginnya sangat-sangat besar. Nah, berbagai perusahaan-perusahaan di Indonesia juga memiliki brand yang kuat. Misalnya Sido muncul tadi, ya, tol angin. Ketika Anda dikasih tol angin, dikasih merek lain yang mungkin lebih murah, Anda tetap pilih tol angin atau tidak? Misalnya ketika Anda dikasih Indomie, dikasih merek mie yang lain, apakah Anda akan berubah atau Anda tiba-tiba akan switch ke brand yang lain, ya? Ketika misalnya Indomie naikin harga, apakah Anda akan tetap beli Indomie? Jadi hal kayak gitu memberikan Anda satu pemahaman, satu insight bahwa bisa jadi perusahaan punya brand. Nah, bisa jadi juga selain brand adalah jaringan distribusi, misalnya jaringan supply, ya, supply bahan baku. Di Indonesia misalnya salah satu contoh Indaked misalnya. Ini sekali lagi bukannya saya rekomend saham tersebut, tapi kita cuma mempelajari secara bisnisnya. Indaked juga punya satu mode yang kuat karena dia butuh bahan baku yang sangat-sangat besar. Dan tidak banyak di Indonesia yang punya hutan industri yang seluas Indaked. Jadi itu bisa jadi satu mode-nya dia. Karena kan tanah juga terbatas dan fungsinya untuk hutan industri juga terbatas. Ya, tidak bisa semuanya sembarangan. Ya, jadi itu juga bisa jadi satu competitive advantage. Nah, sekali lagi saya tidak rekomend, dan buat teman-teman penasaran, saya sempat di membership, kita sempat review saham Indaked dengan lebih detail. Teman-teman bisa pelajari bagaimana bisnisnya, bagaimana competitive advantage-nya, dan valuasinya kira-kira seperti apa. Ya, kalau saya pribadi sekarang saya tidak pegang Indaked, ya, meskipun saya tahu dia bisnisnya bagus, tapi saya tidak pegang. Ya, itu saya disclaimer. Kemudian selain dia punya great advantage to its competition, yang kedua berikutnya adalah long term profit outlook. Jadi manajemen itu bukan hanya lihat profit hari ini, tapi juga komit untuk profit long term, ya. Beberapa dari perusahaan mungkin, ya, dia menghalalkan banyak cara untuk memaksimalkan profit hari ini, misalnya berbagai cara, misalnya dengan trade pegawai dengan tidak baik, ya, dibayar serendah-rendahnya, misalnya suppliernya dia panjangin tempo pembayarannya. Jadi dia trade pegawai, trade supplier, dan trade customer tidak di-trade dengan baik, dengan fair. Ya, dia berusaha semaksimal mungkin untuk maximize profit hari ini misalnya. Sehingga ya mungkin hari ini
jadi dia profit. Tapi karena misalnya dia trade pegawai supplier sama customer tidak dengan cara yang baik, ya mungkin mereka tidak akan lagi berbisnis dengan dia dan dia tidak bisa memperoleh profit dalam jangka panjang. Nah, apakah misalnya perusahaan mencoba melakukan berbagai cara extra mile misalnya untuk membantu customernya, misalnya ketika customer misalnya kesusahan atau apa, apakah dia mencoba untuk membantu, ya memberikan good service bagi mereka. Nah, kalau misalnya ini bisa, dan seringkali ini mungkin kita bisa paham kalau misalnya kita menjadi customernya juga. Ya, mungkin ini kita bisa lihat di company-company yang jasa misalnya ya. Misalnya kita punya bisnis yang membutuhkan jasa IT misalnya. Kan ada beberapa perusahaan yang di Indonesia yang bisa provide service itu kan. Coba kita mantau, kita bisa dapat 1-2 insight dari situ. Nah, bisa jadi seperti itu. Berikutnya adalah low risk for dilution ya. Jadi dilution itu artinya adalah dilusi. Dilusi itu misalnya awalnya perusahaan didirikan let's say 2 lembar saham ya. Masing-masing pegang satu-satu. Jadi 50% 50%. Terus somehow di tengah jalan butuh modal ya, dia terbitin saham baru ya. Jadi 3 saham, jadi 3 lembar. Ya masuk investor baru misalnya. Sehingga dari awalnya berdua 50-50 sekarang jadi 33-33-33 ya. Jadi apakah sering berjalan waktu ketika misalnya growth-nya ini besar ya, pertumbuhannya ini besar, apakah perusahaan mencoba untuk menggapai growth itu? Karena untuk growth itu kan pasti butuh modal dong. Ya, misalnya dia untuk investasi ya, untuk capex segala macam kan pasti butuh modal. Nah, apakah untuk menggapai growth itu dia harus menjual sahamnya dengan menerbitkan saham baru? Ketika dia misalnya menerbitkan saham baru, bisa jadi investor yang awalnya masuk ke saham itu terdilusi makin kecil. Kenapa? Karena ketika dia raise fund, ketika dia right issue atau ketika dia private placement, dia terbitin saham baru, investor saham yang masuk itu mungkin jadinya mendilusi ya kepemilikan dari saham yang sebelumnya dimiliki oleh orang lain. Nah, misalnya kita sudah pegang sahamnya, terus dia right issue terus, ya, dia private placement sehingga kita terdilusi. Meskipun potensi ke depan itu growth-nya besar, tapi kita nggak bisa dapat kan, karena kan kita terdilusi terus. Dari awal mungkin kita pegang let's say ya, contoh 10%, terus terdilusi jadi 8%, terdilusi jadi 6%, terdilusi jadi 4%. Awalnya kita pegang 10, sekarang jadi 4 ya. Dan company juga nggak growth banget misalnya kayak gitu. Nah, contohnya saya kasih contoh ya, salah satu perusahaan digital di Indonesia juga ada kayak gitu kan. Ketika dia growth-nya besar, tapi ketika dia raise fund gimana? Ya dia right issue ya, sehingga akhirnya terdilusi. Ketika dia right issue dapat dana, itu pun tidak memberikan profit. Dan akhirnya apa? Duitnya habis, dia harus butuh modal lagi dan dia right issue lagi. Dan akhirnya ya terdilusi makin lama kita pegang sahamnya makin terdilusi kita. Nah, jadi meskipun growth-nya besar, tapi seiring berjalan waktu ketika dia terbitin saham baru dan kita terdilusi, ya kita tidak bisa meng-capture growth itu sebagai shareholder. Perusahaan mungkin bisa mencapai, tapi kita bisa jadi kita tidak menerima full benefit ketika kita invest di awal. Misalnya seperti itu. Ya, jadi ini juga salah satu yang dilihat oleh Philip Fisher. Nah, berikutnya adalah apakah manajemen memiliki komunikasi yang terbuka, ya baik ketika kondisinya buruk maupun baik. Jadi tentulah dalam bisnis itu kan perusahaan yang dikelola sebaik apapun, sehebat apapun manajemennya, kan itu pasti manusia juga. Pastilah perusahaan itu akan mengalami berbagai kesulitan. Itu sudah pasti. Misalnya profit margin yang menipis misalnya, atau perubahan pasar, ya pasarnya berubah. Nah, jika kita membeli perusahaan yang terus ya, dia coba untuk inovasi, coba untuk capture market baru, coba untuk masuk ke segmen baru segala macam. Ketika dia coba itu pastilah ada beberapa dia gagal. Pasti nggak mungkin semuanya dia coba ini berhasil, coba itu berhasil, nggak mungkin. Pasti ada beberapa gagal. Pasti akan sekali dua kali ada kegagalan. Atau mungkin ada satu kegagalan yang cukup besar yang mengganggu perusahaan. Nah, bisa jadi itu mahal ya, bisa jadi mahal ketika dia ekspansi. Oh ternyata dia gagal ya, dia sudah pesan mesin baru, dia sudah masuk ke riset segala macam ya, biaya sudah mahal akhirnya, tapi gagal gitu. Nah, apakah ketika hal itu terjadi, manajemen mereportnya dengan terbuka atau tidak? Apakah manajemen menyatakannya pada shareholdernya dengan fair atau tidak? Atau mungkin cuma bilang, semuanya baik-baik saja. Padahal kita secara, kalau kita ikutin, ini nggak baik-baik saja, laba lu turun. Ya, laba lu turun 50% misalnya. Nah, kalau misalnya manajemen yang mau melakukan itu, ya, dan tentu saja ini tidak banyak yang mau melakukan itu, karena kan kita sebagai manusia itu tidak terlalu suka menyampaikan berita buruk ya. Kayak misalnya kita gagal dalam satu hal, ya kita pasti lebih prefer untuk tidak menyampaikannya. Nah, itu manusiawi. Tapi kalau misalnya manajemen yang luar biasa, yang hebat banget, adalah manajemen yang tetap akan report. Dia candid. Dia tetap akan secara jujur mengatakan bahwa tidak sesuai dengan ekspektasi, dan akhirnya ya harus gagal. Nah, kalau misalnya manajemen yang bisa terbuka dengan begini, artinya dia sangat menghargai shareholdernya. Sehingga meskipun dia gagal hari ini, mungkin di depan bisa berhasil ya. Jadi dia bisa perbaiki. Nah, berikutnya adalah unquestionable integrity. Jadi integritas yang absolut, yang tidak perlu dipertanyakan. Jadi sebagai manajemen ya, perusahaan itu manajemen itu pasti punya akses terhadap aset perusahaan. Lebih besar pasti aksesnya mereka dibandingkan kita investor publik. Nah, pertanyaannya adalah apakah
manajemen dan pemegang saham pengendali especially ya, itu melakukan transaksi-transaksi yang fair. Oke, apakah transaksi yang mereka lakukan itu fair? Menggunakan berbagai resources, menggunakan berbagai sumber daya dimiliki perusahaan, apakah transaksi yang dilakukan itu fair? Kalau misalnya manajemen tidak bisa percaya, yang tidak bisa kita percaya adalah mereka yang melakukan transaksi afiliasi yang tidak fair. Jadi misalnya dia ambil bahan baku, contoh ya, dia ambil bahan baku, tapi dari afiliasinya. Ya, misalnya perusahaan A, dia ambil bahan baku. Perusahaan A ini dimiliki oleh Pak B misalnya, Bapak B. Nah, Bapak B ini punya PTC. PTC ini tidak under perusahaan A. PTC ini supply bahan baku ke perusahaan A. Oke, jadi PTC ini supply bahan baku ke perusahaan A, tapi dengan harga yang lebih tinggi misalnya daripada market. Nah, ini juga menjadi satu hal yang tidak fair dong bagi perusahaan, bagi pemegang saham publik di A. Karena kenapa? Karena duitnya kesedot dalam tanda kutip ke PTC yang sama-sama dimiliki oleh Bapak B. Nah, jadi dengan begini kan kita jadinya, wah, memberikan kita not a good deal, ya kan? Karena bisa saja dari market harusnya dia bisa ambil dengan harga lebih murah, atau misalnya dipinjemin duit, ya, duitnya dipinjemin keluar ke perusahaan C, ya, jadi PT A ini pinjemin duit ke perusahaan C dengan bunga yang rendah, atau bisa jadi nggak ada bunga, tanpa batas waktu. Nah, dipinjemin keluar, jadi kan duitnya keluar dari A ke C. Nah, C bisa jadi nggak harus bayar ke A, karena kan ini pinjaman, bisa tergantung perjanjian, gitu loh. Nah, ini ada perusahaan publik yang saya lihat, kalau misalnya teman-teman buka kontrak perjanjiannya di catatan kaki antara perusahaan kayak gini, yang sama-sama dimiliki oleh pemegang saham pengendali, ya, pinjaman yang dikeluarkan itu tidak ada jangka waktunya, tidak ada bunga, ya. Jadi dikeluarin begitu saja dan nggak harus dibalikin. Jadi kita harus jadi jeli lihatnya. Manajemen mungkin nggak akan nyampein secara gampang, tapi dia harus disclose itu kan di catatan kaki. Ketika di catatan kaki kita bisa lihat, harus kita, dan nggak susah juga nyarinya. Yang penting kita mau baca aja. Nah, jadi kalau misalnya kayak gitu ya, kita sebisa mungkin, let's say growth-nya besar sekali ya. Let's say growth perusahaan besar sekali, dia bisa tumbuh segala macam, growth, dapat duit banyak. Bisa jadi duitnya nggak dibagiin ke kita dalam bentuk dividen misalnya, malah dikeluarin dalam bentuk ke PTC misalnya, atau ke PTD yang lain, atau dia bikin PT-PT baru lain gitu kan, dikeluarin kayak gitu. Karena kenapa? Kita lihat, mungkin ke depan kita nggak bisa lihat masa depan dengan baik ya, tapi kita bisa lihat track record dari pemegang saham pengendalinya. Apakah pemegang saham pengendali itu melakukan hal yang seperti itu atau tidak sebelumnya? Kalau misalnya iya, ya berarti kemungkinan besar kalau misalnya di masa depan perusahaan A ini menghasilkan uang yang sangat-sangat besar, ya duitnya dikeluarin lagi kayak gitu. Ya kemungkinan besar hal itu pola yang sama akan terulang. Nah, jadi menurut Philip Fisher adalah, kalau misalnya, kan ini sudah ada 15 ya, yang ke-15 ini menurut Philip Fisher adalah salah satu yang terpenting, ya, yang paling penting bahkan. Kalau misalnya 14 poin tadi ya sebelum ini itu checklist, jadi cek semua dan semuanya ada, tapi yang di nomor 15 ini tidak cek. Kalau bagi Philip Fisher tidak akan membelinya. Jadi dia akan menjauhi perusahaannya. Meskipun dia tahu 1-14 ini checklist semua, tapi kalau nomor 15, menurut dia manajemen atau pemegang saham pengendalinya tidak memiliki integrity yang baik ya, dan treat shareholder minoritas dengan fair, ya dia tidak akan membelinya gitu. Nah, jadi semua dari informasi-informasi ini menurut Philip Fisher adalah baru kita bisa tahu kalau misalnya menerapkan scuttlebutt method, yaitu kita mencari tahu di dunia nyata. Kita cari tahu kayak misalnya ke suppliernya, ke customernya, ke pegawainya, atau mungkin mantan pegawainya, atau mungkin ke kompetitor. Jadi kita tanya, ketika kita tanya ke mereka, mungkin ada beberapa hal yang kita bisa tahu. Nah, mungkin untuk beberapa list pertanyaan yang ditanyakan oleh Fisher, teman-teman bisa lanjutkan membaca di bukunya saja. Jadi kita sekarang sudah kepanjangan, sudah 3 part, dan saya rasa 15 poin ini, meskipun saya belum coba praktekkan semua, tapi 15 poin ini setidaknya kalau bisa kita lakukan, kita pasti akan lebih tahu tentang perusahaan tersebut. Ya, meskipun kita dari luar mungkin kita nggak akan pernah tahu 100% seperti apa, tapi harusnya sudah cukup lah membuat kita terhindar dari berbagai hal-hal yang buruk dan mendapatkan perusahaan-perusahaan yang bagus. Nah, jadi semua ini juga nggak mungkin Anda akan tahu ketika Anda membaca atau ketika Anda baru research. Pasti Anda baru akan tahu seiring berjalannya waktu. Nggak mungkin kita bisa langsung tahu dalam waktu itu juga. Pasti seiring berjalannya waktu, dan bisa jadi nggak singkat. Jadi makanya ketika investasi itu saya lihat juga bukan hanya Anda riset, baca, menarik, beli gitu. Tapi Anda juga ikutin mungkin dalam waktunya lama. Bisa jadi beberapa tahun baru kita bisa tahu, ternyata kayak gini perusahaannya. Jadi makin sering kita ikuti, makin lama kita ikuti, makin tahu kita tentang perusahaan tersebut. So itu saja yang saya bisa sharingkan, 15 poin Philip Fisher. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you.